Menemukan konsep definisi turunan menggunakan konsep limit fungsi oleh Rizaldi. Perhatikan garis yang memotong kurva. Berikut adalah ilustrasinya. Terdapat kurva yang berwarna biru muda dan terdapat titik P dan Q yang merupakan titik perpotongan antara garis H yang berwarna hitam dan kurva yang berwarna biru muda. Pada garis yang berwarna hitam disebut garis potong karena garis yang memotong kurva di dua titik, yaitu pada gambar di titik P dan Q, tetapi juga bisa di titik-titik lain tetapi masih dalam kurva. Selanjutnya, ketika titik Q berjalan mendekati titik P, sehingga titik P dan Q akan berimpit pada titik yang sama. Ketika kita tarik garis, maka itulah yang disebut dengan garis singgung kurva, yaitu garis yang menyinggung tepat di satu titik, yaitu titik singgung, yang merupakan garis berwarna merah muda pada gambar. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi kurva Y sama dengan Fx dan garis H berikut. Jika titik Q pada garis H bergerak sepanjang kurva dan mendekati titik P, maka garis H akan menyinggung kurva di titik P. Hal ini menyebabkan nilai garis H akan mendekati 0, sehingga dari kegiatan satu yang sudah kita lakukan sebelumnya tentang bagaimana cara mencari kemiringan sebuah garis, kita dapat aplikasikan di sini, yaitu berupa f aksen x0 sama dengan n yang merupakan kemiringan garis sama dengan limit h mendekati 0 karena hanya tadi bergerak mendekati 0 dari fx0 plus h min fx0 per x0 plus h min x0 sama dengan limit h mendekati 0 dari fx0 plus h min fx0 per h, atau lebih umum dituliskan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h, asalkan limitnya ada. Jadi, kemiringan garis singgung suatu kurva fx pada titik x0, fx0 merupakan nilai turunan pertama dari kurva fx pada titik x0, fx0. Selanjutnya, pembuktian turunan fungsi menggunakan definisi limit turunan. Berikut ada fx sama dengan a adalah konstanta. Untuk pembuktiannya, berikut adalah definisi limit turunan. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari a min a per h, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 per h, sehingga sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 dan f aksen x sama dengan 0. Diperoleh kesimpulan bahwa ketika fx sama dengan a adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertamanya adalah 0. Selanjutnya diberikan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Sebelum kita membuktikan turunannya, kita lakukan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, ketika fx sama dengan ax. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan definisi limit turunan, yang mana setelah diinputkan menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari a dikali x plus h min ax per h, sehingga setelah dioperasikan menjadi fx aksen sama dengan limit x mendekati 0 dari ah per h, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari a, sehingga f aksen x sama dengan a. Diperoleh kesimpulan bahwa ketika fx sama dengan ax dengan a-nya adalah elemen real, maka f aksen x sama dengan a. Selanjutnya, untuk fx sama dengan ax kuadrat, kita juga masukkan ke definisi limit turunan, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2ax plus ah sama dengan 2ax plus a kali 0 sama dengan 2ax,
sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ketika fx sama dengan ax kuadrat dengan a-nya adalah elemen real, maka f aksen x sama dengan 2ax. Selanjutnya untuk fx sama dengan ax pangkat 3 juga sama, kita masukkan fungsinya ke definisi limit turunannya, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 3ax kuadrat plus 2axh plus axh plus ah kuadrat. Sekarang kita masukkan hanya sama dengan 0 ke fungsi tersebut, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 3ax kuadrat plus 2x kali 0 tambah ax kali 0 tambah a kali 0 kuadrat, atau sama dengan 3ax kuadrat. Diperoleh kesimpulan bahwa ketika fx sama dengan ax pangkat 3 dengan a-nya adalah elemen real, maka f aksen x sama dengan 3ax kuadrat. Kesimpulan yang didapat dari percobaan di atas yaitu, jika f sama dengan ax pangkat n dengan a elemen real, maka f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1 dengan a dan n-nya adalah elemen real. Selanjutnya, ketika fx sama dengan ux ditambah vx, sama saja kita masukkan fungsi tersebut ke definisi limit, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit x limit h mendekati 0 dari ux plus h min ux per h, yang mana itu merupakan turunan dari u ditambah dengan limit h mendekati 0 dari vx plus h min vx per h, yang merupakan turunan dari v, sehingga jika ada fx sama dengan ux ditambah vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Selanjutnya untuk fx sama dengan ux min vx, sama saja seperti pada penjumlahan, diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari ux plus h min ux per h, itu merupakan turunan fungsi u, dikurang dengan limit x mendekati 0 dari vx plus h min vx per h, yang merupakan bentuk turunan dari vx, sehingga jika ada fx sama dengan ux min vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x min v aksen x. Selanjutnya untuk fx sama dengan ux dikali vx. Untuk pembuktiannya kita masukkan fungsi tersebut ke definisi limit turunan, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari ux plus h dikali dengan limit h mendekati 0 dari vx plus h min vx per h ditambah limit h mendekati 0 dari ux plus h min ux per h dikali dengan limit h mendekati 0 dari vx. Kita masukkan h sama dengan 0 ke limit h mendekati 0 dari ux plus h, sehingga diperoleh ux, dan kita tahu bahwa limit h mendekati 0 dari vx plus h min vx per h merupakan v aksen x. Begitupun untuk limit h mendekati 0 dari ux plus h min ux per h merupakan u aksen x kali dengan vx, sehingga turunan pertama dari fx sama dengan ux dikali vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Selanjutnya untuk fx sama dengan ux per vx. Untuk pembuktiannya sama saja, kita masukkan fungsi tersebut ke definisi limit turunan, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari vx, yang nanti berubah nilai menjadi vx, dan limit h mendekati 0 dari ux plus h min ux per h menjadi u aksen x, kurang dengan limit h mendekati 0 dari ux yang berubah menjadi ux, dikali dengan limit h mendekati 0 dari vx plus h min vx per h yang akan menjadi v aksen x.
dibagi dengan limit H mendekati 0 dari Vx plus H dikali Vx, yang akan berubah menjadi V kali Vx plus 0 dikali Vx, sehingga menjadi V kuadrat X. Sehingga jika ada Fx sama dengan Ux per Vx, maka F aksen X atau turunan pertamanya adalah U aksen X dikali Vx dikurang Ux kali V aksen X per V kuadrat X. Sekarang perhatikan ilustrasi gambar berikut. Bagaimana nilai kemiringan di titik X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, X sama dengan D, X sama dengan E, dan X sama dengan R. Nilai-nilai turunan di tiap titik kurva berikut. Nilai kemiringan adalah nilai turunan pertama, sehingga F aksen A memiliki satu nilai kemiringan karena garis yang kita misalkan dengan H menyinggung tetapi hanya di satu titik. Selanjutnya, F aksen B tidak memiliki nilai kemiringan karena sejajar dengan sumbu X sesuai dengan kegiatan satu yang sudah kita lakukan. F aksen C tidak memiliki nilai kemiringan karena sejajar dengan sumbu X sesuai dengan kegiatan satu. F aksen D memiliki banyak nilai kemiringan karena kita bisa menarik garis, misalnya garis H, dari arah mana saja. Selanjutnya, F aksen E tidak memiliki nilai kemiringan karena kurva tersebut tidak kontinu di titik tersebut. Dan terakhir, F aksen R memiliki satu nilai kemiringan karena garis, misalkan garis H, menyinggung tetapi hanya di satu titik. Selanjutnya, setelah apa yang kita pelajari, rangkuman sifat-sifat turunan aljabar sebagai berikut. Yang pertama, jika Fx sama dengan A, maka F aksen X sama dengan 0, dengan A adalah konstanta. Yang kedua, jika Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan An X N min pangkat N min 1 dengan A adalah konstanta. Yang ketiga, jika Fx sama dengan Ux plus Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Yang keempat, jika Fx sama dengan Ux min Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X min V aksen X. Yang kelima, jika Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah U aksen dikali V aksen X. Yang keenam, jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per V kuadrat X. Terima kasih.